dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Switri Indah Puspita, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang. Nah, hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk supervisi akademik. Di sebelah saya sudah ada Ibu Eni Wentisi lain yang merupakan guru kelas 2 di sekolah saya dan akan saya lakukan observasi nantinya. Bu En, apa kabar nih? Luar biasa baik Bu. Baik Bu En, nah hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi nih. Sebelum kita mulai kegiatan ini, saya mau sampaikan tujuan dari supervisi kita supaya kita sama-sama tahu. Nah, tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu En lakukan. Dan alasannya kita perlu melakukan supervisi ini adalah untuk persiapan awal bagi Bu En sebelum melakukan pembelajaran supaya lebih siap, lebih percaya diri dan bisa memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Nah, jadi Bu En ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dalam kegiatan ini. Boleh kan Bu En? Oke, baik Bu En. Yang pertama itu mengenai tujuan pembelajaran. Nanti ketika Ibu mengajar, kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya Bu En? Tujuan pembelajarannya nanti yang ingin saya sampaikan menjelaskan nilai tempat bilangan dimulai dari satuan, puluhan, ratusan. Baik Bu, berarti nanti tujuannya adalah nilai tempat bilangan satuan, puluhan, sampai ratusan ya Bu ya. Oke, nah dari tujuan tadi topiknya apa tadi ya Bu? Topiknya pembelajarannya yaitu tentang nilai tempat dari satuan, puluhan, ratusan dan mungkin sampai juga ribuan Bu. Dalam pembelajaran nanti siswa akan dituntut untuk lebih mengenal nilai tempat bilangan dan membedakan bagaimana sebenarnya nilai tempat itu sendiri. Baik, berarti nanti kemungkinan akan ada pengembangan ke ribuan ya Bu ya untuk bilangannya. Nah, dalam pembelajaran nanti Bu, kompetensi apa nih yang mau lebih dikembangkan oleh Bu En? Mungkin nanti Bu yang akan dikembangkan kompetensi sosial emosional agar siswa dapat meningkatkan manajemen diri dan kemampuan berrelasi. Nah, ini kan Bu akan ada nanti kegiatan diskusi kelompok. Ya. Jadi diharapkan siswa semakin terampil dalam berrelasi dan dengan sesama temannya. Selama itu saya juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses sehingga akan ada perbedaan perlakuan dalam hal pembagian angka. Misalnya kan Bu, untuk kemampuan anak yang rendah angkanya nanti saya akan berikan mulai dari angka 1 sampai 50. Untuk yang berkemampuan sedang saya akan memberikan angka 51 sampai 100. Sedangkan anak yang berkemampuan tinggi saya akan memberikan angka 100 sampai 500 Bu. Oke, berarti dalam bayangan saya akan sangat menarik nih Bu En. Berarti dalam pengembangannya nanti akan ada area pengembangan kompetensi sosial, berelasi, dan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kemampuan siswa ya Bu ya. Nah, nanti pembelajarannya akan menggunakan strategi apa nih Bu En? Mungkin nanti untuk strategi yang akan saya sampaikan yaitu penggunaan media pembelajarannya berupa papan pintar Bu dan melakukan diskusi kelompok nantinya Bu. Oke, berarti nanti sekalian medianya ada papan pintar dan diskusi kelompok ya Bu ya. Iya. Nah Bu En, kira-kira kapan nih saya bisa lakukan observasi untuk pembelajaran ini? Mungkin nanti bisa dilakukan Bu hari Rabu depan Bu ya, sesuai dengan jadwal materinya. Oke, berarti nanti di hari Rabu saya akan melakukan supervisi dengan mengobservasi Ibu ya. Nah, baik Bu En, mungkin ini saja percakapan yang akan kita lakukan dalam observasi ini. Jadi nanti di hari Rabu saya akan melakukan supervisi dan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan setelah selesai kegiatan observasi nanti Bu En akan ada satu kegiatan lagi nih, yaitu pasca observasi. Jadi di situ kita tujuannya adalah untuk melihat apakah pembelajaran yang Ibu lakukan sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan meninjau kembali area pengembangan yang tadi Ibu sampaikan, apakah sudah tercapai atau belum. Jadi saya mohon kesediaannya ya Bu En ya. Oke. Baik Bu, terima kasih. Jadi nanti ketika supervisi juga Ibu jangan merasa terbebani nih. Kita santai aja di dalam, saya bukannya mau menilai atau bagaimana. Jadi kita lakukan yang terbaik aja ya Bu En ya.
Oke Bu En, kira-kira sampai di situ saja percakapan kita untuk proses observasinya. Tetap semangat dalam melakukan pembelajaran nanti ya Bu En. Iya. Oke, baik, terima kasih ya Bu. Yang sama-sama Bu. Demikianlah kegiatan praobservasi yang kami lakukan di SD Negeri 105357 Cemara. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat dan sampai jumpa. Selamat pagi anak-anak Ibu. Semangat. Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabarnya? Terima kasih. Sepertinya anak Ibu semuanya bersemangat. Kita akan mulai pelajaran kita. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya Nak, ya. Doa kita dipimpin anak Ibu Michelle. Ayo Michelle. Terima kasih anak Ibu Michelle. Silakan duduk ke tempatnya. Ya, coba dulu sayang diperhatikan dulu nak temannya. Ada nggak yang hari ini tidak hadir? Ada yang siapa sayang? Selasa. Baru? Gerson. Baru? Iya. Berapa orang yang tidak hadir nak? 3 orang ya. Mudah-mudahan mereka besok bisa hadir ya, seperti biasa, seperti anak-anak Ibu bisa mengikuti pelajaran yang akan Ibu sampaikan ya. Kita mau belajar, tapi sebelum belajar masih ingat nak, tepuk konsentrasi, masih ingat? Iya, coba ya. Tepuk konsentrasi. Ya, terima kasih. Hari ini nak kita mau belajar tentang nilai tempat atau ini ya, nanti kita akan pelajaran pakai kantong bilangannya nak ya. Iya, kita akan belajar tentang nilai tempat. Nilai tempat itu nak ada ribuan, ada apa lagi? Iya, ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Iya. Tapi yang mau kita bahas hari ini dari ratusan dulu ya nak ya. Dari ratusan. Coba perhatikan di sini. Ibu akan tulis. Ya, ini sudah ribuan ya nak ya. Ini ada tanda titik, dia sudah ribuan. Tapi kalau masih ratusan, dia 473. Ini dia masih ratusan. Iya. Kalau angka 2 ini nak, kita ambil dari belakang. Kalau angka 2 ini dia apa dikatakan nilai tempatnya? Angka 2. Satuan. Ini dia satuan. Nilai tempatnya nilainya 2. Ini dia angka 4, dia apa dikatakan nak? Puluhan. Nilainya 40. Namanya puluhannya nak ya. Oke, ini dia angka 3. Apa dikatakan nilai tempatnya? Ratusan. Ya. Nilainya berapa nih sayang? Nilainya berapa nih nak? 300. Kalau 300
Iya. Ditulis dia masih ribuan ya nak. Nanti kita bahas ratusan. Dia ditulis 2000 berapa? 2342. Sekali lagi coba. 2342. Iya, 2342. Dia dibaca, ayo perhatikan. Kita tuliskan dia. Jadi berapa dia nak kalau ditulis? 2 apa? 2000. Berapa nak? 300. Berapa? 4 aja. Ada bulunya enak ya. 40 berapa nak? 42. Iya.
masukkan. Betul? Coba lagi, sekali lagi. Ambil dia ribuan dulu ya. Ribuan. Betul? Ya, tepuk pintar. Oke, ada lagi yang belum paham, Nak? Ada lagi yang belum paham? Ada lagi? Nggak ada. Ya bisa Ibu kasih soal? Bisa dikerjakan? Bisa ya, Ibu kasih soal, dikerjakan. Soal yang Ibu kasih ini, dia menjodohkan aja ya, Nak ya. Tinggal tarik garisnya aja. Ya, bisa? Bisa ya? Jadi anak-anak ibu perhatikan tadi sudah hampir semuanya paham dan mengerti, ya. Jadi semoga pelajaran kita hari ini tetap diingat ya Nak ya. Nilai tempat bilangan itu tetap diingat. Paham semuanya ibu? Dari pelajaran kita, bagaimana perasaanmu Nak mengikuti pelajaran kita tadi? Bagaimana perasaannya mengikuti pelajaran tadi? Ayo, jawabannya apa?
observasi setelah sebelumnya telah melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi di kelas Ibu Eniwenti Silayan yang merupakan guru kelas 2 di SD Negeri 105357 Cemara. Nah, Bu En, apa kabar nih Bu En? Kabar baik, Bu. Baik Bu En. Nah, di sini saya minta waktunya sebentar. Ibu En sibuk tidak? Tidak, Bu, berhubung karena siswa saya sudah pulang sekolah, Bu. Baik Bu, oke Bu. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Kita nanti ngobrolnya santai aja ya Bu En. Kita akan membahas mengenai praktik mengajar yang sudah Ibu lakukan. Setelah sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi, ada nggak yang Ibu ingin capai dari percakapan kita hari ini Bu? Yang ingin saya dapatkan, Bu, kita dapat berbagi terkait dengan pembelajaran Iya Bu. yang sudah saya lakukan. Saya juga membutuhkan masukan dari Ibu terkait kekurangan atau kelebihan dan masukan lainnya yang dapat saya ambil untuk perbaikan cara saya mengajar. Baik, berarti Bu En ingin kita sharing nih ya Bu ya terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Tapi sebelumnya saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu En ketika kita melakukan kegiatan observasi sebelumnya Bu. Saya merasa senang dan lega, Bu, karena saya dapat diobservasi sama Ibu, karena saya berharap dari praktik mengajar yang saya lakukan akan ada masukan yang dapat membantu saya lebih baik lagi dalam praktik mengajar untuk selanjutnya. Baik, berarti Ibu En merasa lega sekaligus senang ya Bu ketika kita melakukan observasi. Apakah ada tekanan tidak Bu? Ya, nggak ada, Bu. Baik Bu, saya juga merasa lega dan senang kalau Ibu merasa demikian. Nah, dari percakapan kita ketika observasi kan ada rencana pengembangan yang Ibu ingin capai. Apakah rencana pengembangan itu sudah tercapai ketika praktik mengajar kemarin Bu En? Menurut saya kan, Bu, ada yang sudah dan ada juga yang belum. Yang sudah tercapai yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses, di mana saya memberikan perlakuan yang berbeda kepada setiap murid sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang belum tercapai yaitu saya tidak jadi melakukan pembelajaran berkelompok sebagai wadah bagi murid untuk berdiskusi, sehingga rencana peningkatan kompetensi sosial yaitu keterampilan berrelasi juga kurang tercapai. Berarti ada dua nih ya Bu yang belum tercapai, yaitu yang pertama mengenai pembelajaran berdiferensiasi berkelompok, kemudian peningkatan kompetensi sosial emosional siswa ya Bu ya. Nah, kira-kira dari yang dua yang belum tercapai tadi, ada tidak dampak kepada tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan Bu? Untuk tujuan pembelajarannya, Bu, secara kognitif sudah tercapai, Bu. Akan tetapi peningkatan kompetensi sosial emosional masih belum tercapai. Oke, baik Bu. Nah, berarti menurut Ibu nih tujuan pembelajaran itu secara keseluruhan sudah tercapai, akan tetapi ada dua lagi yang belum. Sekarang saya ingin kita sama-sama mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan Ibu dalam pembelajaran kemarin. Menurut Ibu bagaimana Bu? Mengenai apa menurut Ibu kelebihan dan kekurangan Ibu ketika mengajar? Yang menurut saya kan, Bu, hal yang sudah baik yang sudah saya lakukan adalah saya menggunakan media yang menarik sehingga anak-anak lebih tertarik lagi, mampu menguasai kelas, sudah memberikan apresiasi dan mampu melihat mana siswa yang butuh bantuan lebih. Baik Bu En, berarti terkait dengan hal-hal yang sudah baik, hal yang merupakan suatu kelebihan itu dapat dipertahankan, dan yang kurang itu mungkin bisa kita tingkatkan ya Bu En. Nah, untuk kedepannya nih Bu En, menurut Ibu apa yang perlu diperbaiki kedepannya agar kelebihan dan kekurangan tadi dapat kita tingkatkan lebih baik lagi? Dari praktik mengajar sebelumnya saya masih merasa kurang, Bu, dalam melakukan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional murid, dan saya perlu meningkatkan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid saya, Bu. Baik, berarti rencana Bu En ada dua nih ya. Yang pertama pembelajaran berdiferensiasi dan yang kedua mengenai peningkatan kompetensi
emosional siswa. Nah, menurut Bu En, ini untuk meningkatkan dan mencapai rencana ini apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaiki praktik mengajar Ibu sesuai dengan hal-hal yang sudah Ibu sampaikan tadi yang masih kurang dan yang perlu ditingkatkan? Saya mungkin akan terus berlatih Bu dan belajar dari pelatihan PNN. Aktif mengikuti kegiatan KKG agar semakin banyak bahan belajar yang saya dapat. Kalau saya dengarkan sangat menarik sekali ya rencananya Bu. Berarti ada beberapa rencana ke depannya yang sudah Ibu pikirkan untuk dilakukan. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk mencapai dan melakukan rencana-rencana Ibu ini? Kira-kira bagaimana Bu? Mungkin waktu yang saya perkirakan Bu sekitar 6 bulan ke depannya. Saya sudah melaksanakan rencana tadi dan siap melakukan praktik pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, baik, mantap sekali nih Bu rencananya dalam 6 bulan ke depan. Mudah-mudahan setiap rencana yang sudah Ibu susun dapat berjalan baik dan semoga rencana-rencana itu juga dapat terarah. Mungkin Ibu bisa nanti menambahkan dengan membuat catatan-catatan agar Ibu tidak terlupa atau supaya lebih terurut lagi langkah-langkah yang akan Ibu lakukan. Nah, dalam melakukan rencana perbaikan ini kira-kira ada tidak sumber yang bisa menjadi inspirasi atau yang bisa memotivasi Ibu dalam melakukannya? Ada Bu, mungkin saya akan butuh kerjasama yang baik dari kepala sekolah dan rekan guru untuk sama-sama belajar dan saling memotivasi untuk terus belajar menjadi guru yang memenuhi kebutuhan murid. Menarik sekali Bu En, semoga saya hanya bisa berdoa dan semoga rencana Ibu menurut saya sudah sangat mantap, sudah sangat bagus. Mudah-mudahan semua dapat berjalan lancar dan Ibu dapat mengembangkan potensi diri Ibu, dan mudah-mudahan juga tadi dengan belajar dari PNM Ibu dapat meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengajar. Nah Bu En, sejauh ini kita sudah melakukan percakapan dari awal sampai akhir. Ada tidak yang masih mengganjal di hati Ibu mengenai praktik mengajar ataupun kegiatan observasi kita? Nah, saya rasa sudah cukup Bu. Oke. Baik, berarti kalau begitu saya rasa juga kita sudah selesai melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Bu. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi Ibu, dan saya juga berterima kasih kepada Bu Eniwenti karena telah meluangkan waktunya membantu saya. Saya juga di sini sama-sama belajar Bu. Semoga kita dapat lebih baik lagi ke depannya. Dan kita bisa bersama-sama ya Bu, terus ya Bu, saling dukung, begitu juga saya dan Ibu. Nah, demikianlah kegiatan pasca observasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Salam bahagia, salam guru penggerak.